Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD kelas 5 ya, atau SD atau MI kelas 5. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 5 mengenai pengolahan data. Ini adalah latihan ulangan bab 5 paket 2, di mana di setiap akhir dari latihan ulangan bab itu pasti ada soal pemecahan masalah ya. Jadi demikian juga untuk bab 5 ini ada 2 soal latihan ulangan, yaitu paket 1 dan paket 2. Untuk pemecahan masalah di latihan ulangan bab 5 paket 1 sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas untuk soal latihan ulangan paket 2 di bagian pemecahan masalah ya, bagian akhir. Oke, langsung saja coba kita lihat di sini soalnya ya, untuk soal pemecahan masalah. Jadi sebuah perpustakaan memiliki 5 rak buku. Jadi ada 5 rak ya di dalam perpustakaan. Banyak buku di rak kedua adalah 50 buku lebih banyak dari rak 1. Jadi rak kedua itu banyak bukunya 50 buku lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya rak 1 isinya adalah 100, maka di rak kedua itu 150 ya, itu hanya permisalannya karena lebih banyak dari rak 1 ya, lebih banyak 50 kan, tambah 50. Kemudian rak ketiga dapat menampung buku setengah dari banyak buku di rak kedua. Rak keempat menampung buku 3 kali lipat dari banyak buku di rak 3. Dan rak kelima menampung buku 50 lebih sedikit dari rak keempat. Jika rak 4 menampung 150 buku, tentukan yang pertama ini jumlah seluruh buku di perpustakaan tersebut. Yang kedua, diagram batang banyak buku untuk setiap rak yang ada di perpustakaan. Jadi ada 2 pertanyaan ya, kita ditanyakan seluruh buku yang ada di perpustakaan itu berapa dari kelima rak tersebut. Kemudian diagram batang ya, setelah kita tahu kemudian diminta membuat dalam bentuk diagram batang. Oke, untuk menyelesaikan soal ini atau soal pemecahan masalah ini, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Mungkin sebelum ke penjelasan ya, jadi yang masih ketinggalan tentang pembahasan dari buku SPS Matematika ini sebenarnya sudah saya bahas sampai akhir di latihan ulangan akhir tahun. Bisa dilihat di playlist ya, saya buatkan playlist di channel ini juga ya, dengan judul playlistnya adalah pembahasan SPS Matematika kelas 5. Demikian pula untuk materi-materi misalnya tentang bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara membuat data dalam bentuk diagram batang, ataupun materi matematika SD yang lainnya juga bisa dilihat di playlist ya. Oke, kembali lagi kita ke pembahasan soalnya ya. Jadi yang diketahui tadi adalah jumlah rak buku ya. Jumlah rak buku itu ada 5 rak buku di perpustakaan. Kemudian banyak buku di rak 2 itu jumlahnya sama dengan banyak buku di rak 1 ditambah dengan 50 buku. Banyak buku di rak 3 itu jumlahnya adalah setengah dari banyak buku di rak kedua. Sedangkan banyak buku di rak keempat itu sama dengan 3 kali di banyak buku di rak ketiga. Dan banyak buku di rak kelima itu sama dengan banyak buku di rak keempat dikurangi dengan 50 buku. Nah, ini yang paling menjadi kata kuncinya ya, atau kalimat kuncinya. Banyak buku di rak ketiga sama dengan 150 buku. Jadi kalau kita tahu banyak buku di rak ketiga, otomatis nanti kita langsung bisa mengetahui banyak buku di rak
berikutnya ya. Ini ditanyakan tadi yang pertama berapa jumlah seluruh buku di perpustakaan. Yang kedua, gambar diagram batang banyak buku di setiap rak di perpustakaan. Oke, jadi kita jawab untuk jumlah seluruh buku di perpustakaan. Nah, ini tadi ya kalimat kunci yang pertama yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikutnya adalah ini. Jadi banyak buku di rak ketiga itu 150. Banyak buku di rak ketiga 150, maka karena banyak buku di rak keempat tadi adalah 3 kali banyak buku di rak ketiga ya. Jadi banyak buku di rak keempat itu 3 kali banyak buku di rak ketiga, maka kita bisa mengetahui banyak buku di rak keempat dengan cara apa? 3 dikalikan dengan 150. 3 kali 150 hasilnya adalah 450. Udah ketemu ya banyak buku di rak ketiga, banyak buku di rak keempat. Nah, selanjutnya banyak buku di rak kelima. Banyak buku di rak kelima itu sama dengan banyak buku di rak keempat dikurangi dengan 50. Banyak buku di rak keempat tadi berapa? 450 dikurangi dengan 50. Hasilnya adalah 400. Sudah 3 rak kita temukan ya. Kurang untuk rak 2 dan rak 1. Banyak buku di rak kedua berarti sama dengan 2 kali banyak buku di rak ketiga. Nah, rak ketiganya tadi 150 ya. Berarti 2 kali 150. Hasilnya adalah 300. Nah, ini kita ambil kalimat kuncinya dari sini tadi. Jadi banyak buku di rak ketiga itu sama dengan setengah dari banyak buku di rak kedua. Maka secara otomatis untuk mencari banyak buku di rak kedua itu sama dengan 2 kali banyak buku di rak ketiga ya. Karena banyak buku di rak kedua tadi setengahnya dari rak ketiga. Oke ya, bisa dipahami. Selanjutnya untuk banyak buku di rak ke-1 juga sama ya. Kalau banyak buku di rak kedua tadi sudah diketahui, tinggal dibalik aja. Karena banyak buku di rak kedua sama dengan banyak buku di rak ke-1 ditambah 50, maka kalau mencari banyak buku di rak ke-1, nah ini yang terakhir ya, sama dengan banyak buku di rak kedua dikurangi dengan 50 ya. Sesuai dengan kalimat kunci tadi yang diketahui, berarti tinggal kita balik ya. Berarti sama dengan banyak buku di rak kedua tadi sudah ketemu 300. 300 dikurangi dengan 50 ya. Hasilnya adalah 250. Oke, sudah ketemu semua mulai dari rak 1 sampai dengan rak 5. Maka jumlah seluruh buku sama dengan banyak buku di rak 1 ditambah rak 2, rak 3, rak 4 dan rak 5. 250 tambah 300 tambah 150 tambah 450 tambah 400. 250 tambah 300 itu 550. Kemudian 150 tambah 450 itu 600 ya, ditambah dengan 400. 550 tambah 600 hasilnya adalah 1150 ditambah 400 ya. Ini kita tambahkan 22 ya. Hasilnya adalah 1550 buku. Jadi jumlah seluruh buku di perpustakaan adalah 1550 buku. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2, kita diminta menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang ya. Dalam bentuk diagram batang, maka langkah-langkahnya yang pertama kita buat sumbu tegak atau sumbu Y dan juga sumbu mendatar atau sumbu X ya. Kemudian selanjutnya tuliskan nomor rak pada sumbu mendatar atau sumbu X dan banyak buku pada sumbu tegak atau sumbu Y. Gunakan jarak antar bilangan yang sesuai. Di sini sudah saya buat ya. Sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Kemudian juga jarak antar bilangan ini sesuai data yang ada ya. Ini rak 1, rak 2, rak 3, rak 4 dan juga rak 5. Kemudian ini tuliskan nomor rak pada sumbu mendatar tadi sudah dan banyak buku pada sumbu tegak ya. Oke. Dan yang terakhir kita buat batang persegi panjang dengan tinggi sesuai dengan data. Dan ini jangan lupa ya, judulnya adalah
jumlah atau data buku di perpustakaan gitu. Kita tulis dulu ya. Adalah data banyak buku ya, banyak buku di perpustakaan. Ingat ya, setiap tabel atau diagram itu jangan lupa kita kasih judulnya ya. Oke, selanjutnya setelah ini kita masukkan datanya tadi ya. Untuk di rak 1 tadi banyak bukunya adalah 250, maka kita buat batang persegi panjangnya ya. Ini 250 berarti sampai sini ya, sini. Oke, nah ini antara 200 sama 300 ya, kita ambil tengah-tengahnya berarti 250. Kemudian untuk rak 2 tadi 300. Oke, rak 2 300 berarti sini. Nah, ini rak 2. Kemudian untuk rak 3 tadi 150. Ya, pakai penggaris ya biar bagus. Ini saya buatnya seperti aja ya. Kemudian rak keempat 450 ya. Rak keempatnya ini 450, ini yang paling banyak. Oke. Sini ini rak keempat. Oke, jadi antara 400 sama 500. Kemudian rak kelima 400 ya, banyak bukunya. Ya. Sini rak kelima. Nah, ini. Mungkin kita buat lebih bagus ya, biar ada ininya, kita kasih tanda. Nah, ini misalnya ini kita kasih garis merah 3, dan ini rak keempat supaya lebih bagus saja kelihatannya. Untuk membedakan masing-masing rak. Rak kelima nih ya, kelima kita kasih warna merah juga. Aduh, dengan ini yang berbeda ya. Oke, kira-kira ini diagram batang yang menunjukkan data banyak buku di perpustakaan. Jadi banyak buku di perpustakaan itu ada 5 rak. Rak 1 adalah 250 buku, rak keduanya ada 300 buku, rak ketiganya 150 buku, rak keempat 450 buku, dan rak kelima adalah 400 buku ya. Mungkin kalau diminta dalam bentuk diagram batang seperti ini, oh ya ini yang sebelah kiri belum ini ya, belum kita kasih keterangan. Jadi yang sini adalah menunjukkan, yang sebelah sini ini adalah jumlah buku ya, jumlah buku. Kemudian yang sumbu mendatar ini adalah nomor rak ya. Lupa ya, jadi sini yang sumbu Y-nya itu adalah jumlah buku atau sumbu tegaknya, sumbu mendatarnya adalah nomor rak, ada rak 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal pemecahan masalah di latihan ulangan bab 5 paket 2. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi mungkin yang ketinggalan pembahasan dari mulai bab 1 sampai bab 5 dan latihan ulangan akhir tahun bisa dilihat di playlist ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin kalau ada masukan atau request pembahasan yang ditanyakan,
atau mungkin dicari tidak ketemu, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.